Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Faustina Jerita. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Conrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC. Komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 31 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan Machine Language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu. Baik, generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakan transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi yang ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jacques Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi yang lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Generasi yang keempat pada tahun 1971 sekarang, periode ini ditandai dengan dikembangnya mikroprosesor yang menyatukan ribuan bits ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portabel dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nano juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara. Terima kasih. Dadah.